Hari ini kita akan berkunjung ke Rumah Sakit Dr. Sarjito untuk bertemu dengan bagian humas, di mana kita akan mengetahui informasi terkait penanganan COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Rumah Sakit Dr. Sarjito. Ya, jadi begini Mas, kita Rumah Sakit Sarjito ini adalah rumah sakit rujukan tertinggi untuk wilayah DIY dan Jawa Tengah bagian selatan ya. Di mana kalau berbicara masalah COVID, itu Rumah Sakit Sarjito sudah menangani sejak pasien pertama masuk ke kita itu yang kita curigai COVID itu di bulan Maret awal. Ya, sekitar tanggal 6 Maret itu kita sudah menerima pasien yang dari Shanghai itu. Itu kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita isolasi. Jadi kita sudah sejak awal itu sudah menyiapkan ruangan khusus untuk isolasi bagi pasien-pasien COVID. Itu. Kemudian sebelum COVID masuk ke Jogja terutama, Rumah Sakit Sarjito selaku rumah sakit rujukan kita sudah mengantisipasi dengan cara kita melakukan simulasi penanganan corona. Jadi waktu itu kita masih mencurigai dengan simulasi berupa penanganan MERS-CoV namanya. Nah, MERS-CoV itu memang sejenis COVID memang, dan waktu itu di Cina memang tersebar, muncullah Desember awal itu kan muncul COVID ini. Nah, kita di situ sudah persiapan diri, termasuk menyiapkan ruang-ruang isolasi. Begitu ruang isolasi sudah kita siapkan, waktu itu hanya ada 8 kamar Mas. 8 kamar untuk ruang isolasi awal. Kemudian setelah itu di bulan Maret begitu ada penambahan kasus, kemudian di bulan April apalagi itu makin meningkat, Rumah Sakit Sarjito sudah melakukan sebuah upaya-upaya termasuk apabila terjadi eskalasi penambahan pasien yang tidak terduga, karena dari berbagai kajian kita COVID ini memang akan meningkat jumlahnya begitu. Dan sampai saat ini kita di bulan Juni akhir ini ya, kita sudah memiliki kapasitas sekitar 50 tempat tidur ketika nanti memang terjadi eskalasi. Alhamdulillah Jogja ini walaupun kemarin antara April dan Mei itu sangat tinggi ya, lonjakan pasiennya sangat tinggi, keluar masuk meninggal itu juga banyak juga yang kita curigai sebagai COVID. Itu Rumah Sakit Sarjito mampu menangani pasien ini dengan baik, apalagi di bawah Satgas Gugus Tugas DIY yang sangat koordinasinya sangat bagus. Kemudian dengan gubernur menunjuk rumah sakit lain, ada sekitar 27 rumah sakit sebagai rujukan COVID, ini sangat membantu karena rujukan berjenjangnya jalan di Jogja itu, sehingga eskalasi di Rumah Sakit Sarjito ini tidak terjadi pembludakan pasien yang luar biasa. Itu tidak terjadi karena di masing-masing rumah sakit center-center itu sudah center-center rujukan COVID itu sudah bisa menangani. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci terkait masing-masing rumah sakit lain yang biasanya kan kalau misalnya dari rumah sakit lain itu rujukan akhirnya itu kan ke Sarjito. Yeah. Nah, apakah dengan COVID juga terjadi seperti itu? Jadi begini, untuk COVID itu memang rujukan akhirnya adalah Sarjito, tapi dalam kapasitasnya protokol kita ketika itu di daerah sekitar itu ada rumah sakit rujukan, itu ditaruh di tempat rumah sakit rujukan tersebut. Kalau di sana itu ruang isolasinya penuh, baru dikirim ke Sarjito. Apalagi ada step-step perlu penanganan lebih lanjut atau perlu penanganan dengan dengan peralatan yang lebih khusus, itu baru dibawalah itu ke Rumah Sakit Sarjito. Itu mekanismenya. Satu lagi Mas, yang paling bagus itu adalah di Yogyakarta ini Dinas Kesehatan DIY sudah secara bersama-sama, secara nasional kita sudah
disiplin menggunakan namanya sistem rujukan terintegrasi, SISRUTE namanya. Nah, ini sangat bagus ketika kita mau merujuk pasien dari rumah sakit daerah mau merujuk ke Sarjito, itu sudah disiapkan laporan secara lengkap. Kondisinya bagaimana, gambaran klinisnya bagaimana, foto toraknya bagaimana, itu sudah komplit. Sehingga ketika dia mau dirujuk, oh dia perlu bantuan ABC, itu di rumah sakit Sarjito sudah kita siapkan. Nanti akan ada rujukan dari Pak rumah sakit A, karena sudah mengisi yang menggunakan sistem rujukan terintegrasi tadi. Nah, ini memudahkan sekali dalam berkoordinasi dalam penanganan SISRUT ini. Kalau terkait dengan kebijakan pemerintah, kan ada kebijakan dari kementerian, kemudian dari pemerintah, apakah sejauh ini di 5 rumah sakit itu ada kendala atau? Jadi begini Mas, di awal-awal itu sebetulnya kebijakan ini waktu itu belum membumi ya, sehingga masih ada beberapa simpang siur koordinasi begitu. Tapi setelah Satgas DIY ini melakukan suatu koordinasi secara terus-menerus, itu akhirnya kendala-kendala itu menjadi berkurang. Seperti tadi merujuk pasien, kemudian kebutuhan APD, itu yang menjadi krusial itu adalah kebutuhan APD, dan itu bisa ditangani atau ditanggulangi bersama dengan mekanisme dari Dinas Kesehatan itu. Nah, ini yang menjadi menarik itu bahwa penanganan COVID di DIY itu walaupun belum katakanlah sesempurna mungkin, mesti ada sebuah kendala-kendala, karena memang protokol itu bisa berubah dalam waktu 1 minggu, 1 hari begitu, itu berubah kadang. Nah, inilah yang kita kecepatan dalam hal berkoordinasi ini sangat luar biasa Jogja itu, sehingga kita cepat untuk menyesuaikan dari protokol-protokol itu. Yang menjadi kendala justru adalah mengenai pemakaman jenazah. Di sana itu masih banyak masyarakat di awal-awal bulan April, Mei, Juni awal itu masyarakat masih terstigma atau kaget ketika harus menghadapi jenazah yang terduga PDP atau apa itu untuk dikuburkan. Itu banyak beberapa tempat itu melakukan penolakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mekanisme penguburan jenazah, di mana banyak masyarakat itu tidak mau menggali. Ini sangat ironis, jenazahnya belum datang tapi sudah masyarakatnya nggak mau bantu gali kubur. Misalnya. Iya, bahkan ada yang kita nggak boleh masuk. Itu kan ya, padahal kalau jenazah ketika sudah dikebumikan itu sudah aman-aman juga. Bahkan jenazah keluar dari rumah sakit Sarjito ini kapasitasnya statusnya aman asal tidak dibuka kembali. Kan begitu ya. Ini di awal-awal ini stigma masyarakat ini memang luar biasa. Kami berkoordinasi dengan BPBD untuk pengurusan jenazah. Kalau tanpa ada lembaga-lembaga ini, hanya yang nangani Sarjito, saya yakin akan chaos ini. Tetapi kerja erat dengan BPBD, dengan Polda, ini meningkatkan kecepatan penanganan COVID, gitu. Ya, jadi yang ngambil jenazah dari BPBD kemudian langsung dikawal oleh teman-teman kepolisian. Kalau terjadi penolakan, Babinsa yang akan turun memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian teman-teman TRC BPBD langsung menguburkan jenazah malam hari itu juga. Jadi ada satu respon time di dalam protokol penanganan jenazah itu kan sebetulnya tidak boleh lebih dari 4 jam. Nah, ini ketika ini kita koordinasikan bersama, waktu itu tercapai. Yang tidak tercapai itu kan ketika penggalian makam itu yang terlalu lama, itu kan gitu. Tapi seiring waktu ini masyarakat sudah mulai lunak, sudah mulai memahami, dan di akhir-akhir ini tidak ada kendala yang lebih berarti. Untuk itu marilah kami mengajak semuanya bahwa
Jogja siap untuk selamat. Demikian tadi kita sudah berbincang dengan Humas Rumah Sakit Dr. Sarjito terkait penanganan COVID-19 khususnya di Rumah Sakit Dr. Sarjito. Bagi masyarakat dihimbau untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan supaya rantai pandemi segera dapat diakhiri. Demikian, sampai jumpa.